Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman setia Azalia. Gimana nih liburan tahun barunya? Udah jalan-jalan ke puncak ya? Ada yang ke puncak, ke pantai, ke gunung? Atau cuman bakar-bakar jagung aja di rumah? Anyway, apapun pilihannya, yang penting kita sudah meninggalkan tahun 2021 ya. Sudah mulai menjalani awal tahun 2022. Belajar beradaptasi dan ingat tahun 2022. Soalnya kadang-kadang masih susah move on ya. Masih ingatnya tahun 2021 aja nih. Kadang suka salah ingat sama salah nulis. Ingat tahun 2022. Oke, ke depan temanku akan banyak sekali hal yang tidak bisa diprediksi ya. Bikin kita lagi-lagi harus banyak mikir, harus lebih fokus ya, sampai uban pun muncul. Loh, kok bisa? Mau tahu jawabannya? Monggo disimak dulu videonya sampai tuntas. Oke guys, selamat datang buat teman-teman baruku yang sudah bergabung dan menjadi teman setia Azalia. Hatur nuhun, matur nuwun, thank you, terima kasih. Di sini saya membuat video cara tips kesehatan, kecantikan, keseharian, gaya hidup dan lain-lain. Oke, tema video kita kali ini, minggu ini, yaitu tentang cara mengatasi uban secara alami. Kenapa harus memilih yang alami? Karena satu, dengan alami akan lebih mudah dan murah. Yang kedua juga bisa dilakukan sendiri di rumah, ya toh. Yang ketiga, bebas dari efek samping seperti zat kimia dan alergi juga dan lain-lain. Hanya tinggal kemauan dan sedikit usaha. Teman-teman, salah satu masalah rambut yang akan dialami oleh semua orang adalah beruban. Walaupun itu dipandang sangat wajar ya, tapi ternyata nggak semua orang siap menerima, legowo, ikhlas menerima rambutnya beruban. Kita langsung cek tips yang pertama, yaitu pola hidup yang sehat tetap ya. Satu, diusahakan berhenti merokok, menghindari polusi, mengkonsumsi nutrisi tertentu seperti vitamin D dan B12. Vitamin D bisa kita dapatkan dari sinar matahari yang berlimpah, berkah dari Tuhan, dan juga makanan-makanan yang bergizi. Oke, tips selanjutnya untuk mengatasi uban secara alami dengan menggunakan minyak kelapa atau disebut minyak letik ya, lebih populer mungkin seperti itu, ditambah air lemon ataupun perasan air jeruk nipis bisa. Tapi ingat ya, takarannya itu harus pas sesuai dengan tebal tipisnya rambut atau panjang pendeknya rambut. Jangan sampai berlebihan gitu loh. Jangan sampai kebanyakan minyak di kepala gitu, ntar repot bersihinnya ya. Jadi secukupnya saja. Caranya tinggal campur secukupnya minyak kelapa ditambah air lemon atau air nipis, jeruk nipis itu, kemudian diaduk. Kemudian aplikasikan pada kulit kepala juga keseluruhan rambut. Pijat-pijat dulu sebentar biar rileks dan meresap. Setelah itu diamkan kurang lebih setengah jam cukup ya. Setelah itu baru dibilas dengan air hangat. Begitu juga untuk cara penggunaan menggunakan minyak zaitun ataupun minyak kemiri. Teman-teman, hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang tua zaman dulu untuk membuat rambut tetap sehat dan tidak cepat beruban dengan menggunakan teh hitam. Caranya juga nggak sulit ya, sederhana sekali. Tinggal merendam 3-5 kantong teh celup. Kalau sekarang kan banyak pakainya teh celup ya. Dicampur dengan 2 cangkir air mendidih. Setelah menghasilkan larutan air teh yang hitam pekat, kemudian didinginkan. Lebih baik lagi kalau larutan teh yang pekat itu didiamkan selama 1 malam ya. Dan besok harinya baru diaplikasikan ke kulit kepala atau keseluruhan rambut. Didiamkan kurang lebih setengah jam. Setelah itu baru dibilas keramas seperti biasa. Bisa dilakukan 2 kali seminggu. Oke teman-teman, tips selanjutnya. Setelah tadi untuk mengatasi uban secara alami itu bisa menggunakan minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kemiri, teh hitam, dan kemudian selanjutnya bisa juga menggunakan kopi hitam. Kopi yang hitam ya, bukan yang latte, mochaccino ataupun dan lain-lain. Tapi biasanya hasil dari kopi hitam itu memang nggak terlalu hitam, jadi coklat, lebih ke coklat alami gitu. Bisa dilakukan 2 kali seminggu juga seperti tadi menggunakan teh hitam ya. Caranya juga mudah kok, tinggal merebus kopi.
Lalu gunakan air rebusannya itu setelah dingin diaplikasikan juga ke kulit kepala dan seluruh rambut. Diamkan selama kurang lebih 30 menit lalu dibilas keramas seperti biasa. Oke? A few moments later. Oke, tips berikutnya dengan menggunakan kulit kentang. Teman-teman, kentang mengandung banyak sekali kandungan gizi ya, seperti vitamin A, B, C, D, zat besi, kalsium, magnesium, potasium, dan lain-lain. Ubinya bisa bermanfaat untuk menghambat kerontokan rambut, kulitnya justru untuk mengatasi masalah uban ya. Tapi kentang yang bisa digunakan hanya kentang putih biasa yang banyak di pasar-pasar yang bisa kita gunakan. Dan caranya juga sangat mudah. Pertama, cuci kentang hingga bersih, kemudian kupas kulitnya, sisihkan kentang dan masukkan kulitnya saja ke dalam panci. Beri air secukupnya, kira-kira cukup untuk membasuh seluruh permukaan rambut aja ya. Kemudian yang kedua, rebus selama 25 menit sampai mendidih, matikan api, dinginkan selama 15 menit sampai dingin saja. Kemudian tahap berikutnya, dengan menggunakan kain, air rebusan kentang tadi dipisahkan dengan kulitnya ya. Jadi yang diambil hanya air rebusannya saja, kulitnya bisa dibuang, sisa rebusannya. Kemudian setelah keramas rambut dengan menggunakan shampoo atau conditioner, barulah bisa diaplikasikan cairan kulit kentang tadi, rebusan kulit kentang tadi, kemudian ratakan ke seluruh lapisan ataupun bagian rambut. Terakhir, bilas dengan air bersih. Oke teman-teman, cara selanjutnya untuk mengatasi uban secara alami yaitu dengan menggunakan daun jambu biji. Daun jambu biji selama ini lebih populer untuk pengobatan diare ya, tapi ternyata bisa juga untuk merawat rambut ya, terutama untuk mengatasi uban nih. Caranya juga mudah, tinggal ambil beberapa helai daun jambu biji secukupnya, dicampur dengan sedikit air, ditumbuk sampai halus. Setelah jadi, baru dibalurkan ke kulit kepala dan seluruh rambut. Diamkan selama kurang lebih setengah jam. Bilas dengan air bersih, bisa dilakukan 2 kali seminggu juga. Teman-teman, sebenarnya banyak cara untuk menghilangkan uban dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita ya. Bahan-bahan alami yang mudah kita temukan di sekitar kita untuk mengatasi uban. Teman-teman, ketika kepala kita sudah ditumbuhi uban, berarti kita telah dewasa dan bertanggung jawab penuh atas setiap ucapan dan tindakan kita. Dan uban adalah cahaya bagi setiap orang mukmin. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.